Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdeman dari PT Temin. Tugas di Sunter 2, tepatnya bagian produksi stamping. Yang kedua, saya perkenalkan istri saya. Saya punya istri di samping. Kemudian anak saya 5 yang sudah kuliah dan masih ada yang sekolah. Saya masuk ke Temin tahun 1990. Itu mulai saya bekerja di Sunter 1. Bekerja di Sunter 1 bagian welding. Dan produksinya itu banyak mobilnya seperti sedan, Corolla, dan Kijang. Itu awal saya di Temin. Menjelangnya waktu, tahun menjelang Prismon saya pindah ke packing, bagian pengepakan dan ekspor impor ke Taiwan, Thailand, dan Filipina. Nah itu. Nah sampai sekarang saya pindah ke Sunter 2 stamping, bagian stamping Sunter 2 dan bekerja sebagai quality control. Saya bingung sekali waktu itu, bingung saya, karena belum ada kejelasan, belum berani. Nah dengan training kemarin di Bogor Ciawi itu, akhirnya tekad saya bulat. Karena apa? Terarah. Tekad saya apa? Karena belajar dari kayak kata di trainernya itu, belajarlah dari hobi. Nah itu mulailah saya dari situ. Memang juga benar. Hobi saya apa itu? Pertama main burung, kedua mancing, ketiga ya olahraga. Kalau mancing nggak mungkin, burung ya mungkin namanya makhluk hidup, ada hidup matinya. Nah kalau ini kan saya hobi ya, itulah saya tumpahkan. Pertama, saya kurang setuju ya, karena bagaimanapun GOR itu besar banget dan modalnya pasti banyak. Sedangkan kita masih punya yang dibiayai juga masih 3 orang lagi. Jadi tadinya ya udah dikontrakkan aja gitu, ditambah apa gimana, atau di usaha yang lain gitu. Cuma karena Bapak ini semangat banget, terus pas di training di ISQ itu juga dikasih arah gitu ya. Jadi dia tambah semangat dan ya sudahlah, sampai Bapak bilang ya udah dipait-paitin aja gitu ya. Yang penting sekarang yang penting udah ada pegangan dulu gitu. Nanti setelah pensiun, kalau sebelum pensiun kita buka usaha dan hancur, kan masih punya gaji, katanya masih punya pensiun, uang pensiun gitu. Tapi kalau nanti kita usahanya pas pensiun, nanti hancur, punya apa lagi? Jadi dicoba sekarang aja ya, gitu. Safety-nya ada. Sudah. Ada fondasi, saya masih ada kerja di PT Temin selama 1 tahun waktu itu. Kan mulainya 1 Januari 2023. Kalau memang guncang, memang apa, saya masih ada safety saya per bulannya masih ada, uang pesangon saya masih ada, uang pensiun saya masih ada. Nah, nggak jadi masalah buat saya. Walaupun ya modal saya mungkin yang sudah ada. Saya bekerja di PT Temin sekitar 33 tahun. Nah, sekitar 33 tahun. Bulan Februari awal saya memasuki masa MPP di situ. Nah, saya merintis GOR ini 2023 awal Februari. Sampai sekarang baru jalan sekitar 6 bulan. Tapi alhamdulillah dengan kegiatan seperti ini saya suka. Karena apa? Memang saya belajar dari hobi. Hobi saya memang main badminton. Di samping saya badminton, hobi mancing juga. Terus hobi bersepeda juga. Mancing pun saya suka sebenarnya, mancing. Karena planning mancing saya itu, usahanya itu bahaya buat saya, risikonya tinggi. Karena apa? Saya mancingnya di laut, bukan di empang seperti orang biasa. Itu kegiatan saya. Nah, tadi planning saya untuk membeli perahu, rencana saya begitu. Tapi dari pikir, tapi nggak masuk di akal buat saya.
Karena perahu itu saya belum kenal orang badan dalam. Lagi pula saya mancing itu cuma sebulan sekali. Nah, karena rutin setiap saya main bulu tangkis, nah terjunlah saya ke main badminton ini. Terus yang kedua saya juga hobi saya main burung. Nah, saya bukan di rumah ternak burung juga, ternak burung murai dan menghasilkan saya jual. Nah, ini fokus yang pertama yang saya terjunin dari menjelang masa pensiun nanti. Kenapa saya memilih GOR? Ya itu pertama saya ungkapkan, karena saya hobi saya besar. Karena kan waktu pulang kerja, bahkan capek-capek pun karena tekad saya hobi itu lari ke badminton. Yang kedua, badminton itu memang menjanjikan. GOR itu memang menjanjikan. Menjanjikan buat saya. Kalau memang punya banyak, apalagi seperti itu. Pandangan teman saya sudah banyak punya GOR 5 GOR dia punya. Saya sharing ke beliau, sudah kapan lagi eksekusi? Udah peluang besar, kapan lagi? Silakan. Nah, daripada banyak buat mancing, risikonya besar, terus saya belum beli perahunya. Perahu memang murah harganya, itu bisa 20 juta dapat perahu. Paling masuknya per minggu 300.000 atau 400.000. Nah, tapi kalau ini ya memang peluangnya besar. Terus kita nggak terlalu capek. Nah itu, capeknya tadi olahraga sebenarnya. Saya mempunyai GOR Baraya. Kenapa saya namakan GOR Baraya? Baraya itu artinya bangkit Satria Jaya, artinya seperti itu. Karena saya tinggal di Satria Jaya, Belanda. GOR Baraya ini terdiri dari 900 meter, 300 ruang kantor yang terdiri dari musola, terus ruang kamar, dan kantin saya sekitar 3 kali 3 meter. Sedangkan GOR yang saya pakai ini terdiri dari 3 lapangan yang luasnya sekitar 600 meter. Nah, di ujung sebelah belakang saya ini masih ada 300 meter lagi tanah yang belum nanti saya olah lagi. Karena di tembok sekitarnya. Nah, itu nanti akan saya perluas lagi ke sana. Kemudian yang di sebelah kiri saya ada parkir lebih kurang dimuat dari sekitar 50 motor. Dan sekitar ada 20 mobil yang untuk parkiran. Itu semua sudah pagar semua. Di samping kanan saya juga ada toilet juga yang ukuran sekitar 2 kali 2 meter. Dapur untuk orang bikin kopi dan Indomie semua macamnya. Dan ruang kantor khusus buat pertemuan. Kalau umpamanya ada pertemuan dari tamu dari luar kota. GOR Baraya. GOR Baraya ini dikeliling sama banyak perumahan-perumahan yang dikatakan ada residen, ada GSP, ada juga GSM, dan lokasinya pun terjangkau sama masyarakat. Nah, keunggulan saya itu apa? Kalau orang dari GSP, GSM ini, kalau dia main olahraga bulu tangkis itu, dia lari sekitar 3 km dari perumahannya. Itu GOR namanya GOR Hapana. Terus yang kedua adalah GOR Mangunjaya. Dia lari sekitar 5 km dari rumah sini di GSM ini. Terus ada lagi GOR Dian Jaya yang di Geraha Prima. Dia lari juga sekitar 3 km. Nah, keunggulan dari GOR saya ini memang dekat dari mereka. Jadi semua 3 GOR yang itu saya potong semua tuh. Saya potong di sini. GOR Hapana saya potong, mutus di saya. GOR Mangunjaya lari potong ke saya. Terus GOR yang di Dian Jaya itu potong ke saya semua. Nah, jadi mereka fokus ke saya semua. Saya perlu waktu cuma 1 bulan sudah full. Alhamdulillah. Saya punya GOR Baraya di daerah Kapling RSPAD. Boleh dikatakan Kapling Rumah Sakit Angkatan Darat di Gatot Subroto. Namanya RS Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Itu daerah Kapling, dikelilingin perumahan-perumahan yang boleh dikatakan perumahan elit semua. Itu dekatnya di daerah Bojong. Itu orang Bojong itu mayoritas semua itu main badminton semua. Seperti itu.
Dan saya pun survei dulu sebelum masuk sini, saya survei dulu sama kiri-kiri kanan. Apa sih hobi mereka di sini nih? Nah, akhirnya saya, oh ini bagus juga, jadi terjunlah di situ. Sebenarnya tantangannya saya buka GOR ini berat sekali saya di sini. Pertama, jangkauan dari rumah pun saya itu jauh juga. Perjalanan dari perjuangan yang melelahkan, ya melelahkan buat saya itu memang berat tantangannya. Saya sudah keliling-keliling di acara luar daerah sekitar ini, ternyata saya dapat menemukan gedung. Awal gedung ini apa? Dimulai dari gedung pabrik antena TV. Situasinya semua berantakan, sudah nggak jelas. Nah, berniat dari tekad saya, banyak rumput-rumput di sekitarnya, banyak debu, banyak barang-barang nggak jelas. Nah, akhirnya saya bangunlah menjadi GOR. Tantangannya apa? Itu masih ada seng yang terbuka. Saya tutup satu persatu. Saya bikin pagar sekitarnya. Saya rapikan rumput-rumput di sekitarnya. Kemudian ada yang ruangan yang saya bongkar sedikit untuk buat kantin saya seperti itu. Kalau kita membangun GOR itu yang pertama kita lihat lokasinya dulu pertama. Lokasinya strategis atau tidak. Terus kemudian yang kedua, dia lingkungan, lihat perumahan. Banyak nggak di antara itu perumahan? Kalau lingkungannya perumahannya ada banyak, kita boleh bangun GOR. Kemudian kalau memang situasinya aman, arti aman itu nggak ada gangguan macam-macam dari ormas apa, ormas lain, kita maju nggak masalah. Gitu. Terus yang kedua, jangan sampai banjir daerahnya itu. Untuk harapan saya sebenarnya banyak. Yaitu pertama ya harus kembali modal dulu, ya kan, modal saya kembali. Dan kedua, ya memang target saya ingin memajukan masyarakat di Bojong ini, artinya masyarakat di RSPAD ini. Saya sudah menggeser ke grup kampung RSPAD ini. Silahkan bermain di sini dengan waktu free setiap hari Jumat semalam. Nah, itu harapan ketiga, jangan sampai ini kosong. Sosialitas tinggi saya harus maju. Kenapa? Banyak sekali macam-macam tipe-tipe orang yang ada di lingkungan sini. Yang paling berkesan sama saya itu yaitu orang kampung. Kenapa orang kampung itu berkesan buat saya? Mereka tuh sopan-sopan. Bahkan kalau mau datang saja sudah cium tangan, salaman. Itu orang kampung. Yang kedua orang Batak. Mereka itu memang kasar, tapi penyesuaian diri saya alhamdulillah ketemu. Yang ketiga itu orang perumahan, orang residen. Itu memang gayanya perlente. Ngeri saya kalau orang perlente itu, tapi tetap alhamdulillah saya bisa menyesuaikan diri. Harapan jangka panjang mungkin harapan saya itu bisa bertahan sampai 5-10 tahun. Dengan uang pensiun saya tadi akan saya bikin lagi GOR yang keduanya di daerah, mungkin daerah bukan di sini. Bisa jadi 1 atau 2 GOR. Dan ketiga mungkin maju, harapan saya biar maju, seperti itu. Ya, harapannya jadi GOR ini bukan hobi ya, menuangkan hobi Bapak, tetapi kedepannya bisa buat menopang kehidupan kita, apalagi setelah kita pensiun nanti bisa membiayai diri sendiri ya, tidak menyusahkan orang lain apalagi anak, terus bisa membiayai anak-anak yang masih kita tanggung. Saya mengikuti mentoring itu mungkin hampir setiap minggu. Karena saya mau evaluasi, pengen tahu sampai di mana hasil saya itu. Kadang-kadang saya sharing sama yang mentornya itu tadi, sharing sampai di mana saya hasilnya, saya ungkapkan, tapi sempat berhasil buat saya. Tadinya pembukuan saya tadi masih berantakan atau gimana. Nah, sekarang saran dari mentoring tadi,
suruh dipilih-pilih antara yang di kantor, ada yang hasil bulanan, atau di sini harus dipisah-pisahkan seperti itu. Nah, alhamdulillah berhasil buat saya. Terima kasih. Kesan-kesan saya bantu tim training kemarin, workshop, itu banyak bener ilmu-ilmu yang bermanfaat buat saya. Dari ilmu keberanian, ilmu untuk menghadapi pensiun, kesiapan untuk menghadapi pensiun, dan hasil yang saya dapatkan itu. Terus yang ketiga, yang berkesan sama sekali itu apa? Belajarlah bisnis dari hobi, itu yang paling saya catat sampai sekarang ini. Saya catat. Yang paling berkesan, di samping kita semakin mantap, semakin semangat menentukan pilihan buat usaha ya, itu yang kalimat yang nggak pernah saya lupa, pensiun yang apa, bahagia, sejahtera, bermakna. Nah itu. Harapannya setelah pensiun nanti kita masih bisa menjadi orang yang bermanfaat, bisa berbagi kepada sesama. Yang penting tidak merepotkan orang lain, insya Allah. Dan bisa menikmati masa-masa tua dengan bahagia, insya Allah. Harapan saya itu pensiun itu, yang pertama itu sosialisasi. Sosialisasi arti katanya silaturahmi sama orang lain. Kemudian ketenangan jiwa. Kita sehat, badan sehat, olahraga terus. Itu aja. Bapak-bapak yang mau ngadap pensiun, kalau bisa eksekusilah sebelum 2 tahun kemudian. Jangan sampai kita eksekusi 1 tahun. Itu terlambat buat kita. Mulai dari sekarang. Karena kenapa? Kalau kita setahun kemudian, memang tidak kata ada terlambat memang. Kalau kita mulai dari 2 tahun, safety kita masih ada, dapat gaji. Mulailah dari sekarang. Berupa apa kek? Berupa kontrak kan kek? Apa piara burung kek? Atau piara apa segala macam kek? Jangan sampai kita tidak usaha sama sekali. Karena apa? Ya nanti tinggalnya bagaimana itu seperti itu. Mungkin itu pesan-pesan saya. Mulailah dari sekarang, jangan sampai kita ketinggalan. Oke, saya dari pribadi, dari Erdeman dan istri saya mengucapkan terima kasih kepada PT Temin yang sudah mengajak saya workshop, karena dengan adanya saya training SQ kemarin itu memacu semangat saya untuk buka usaha. Walaupun saya sudah banyak usaha, maaf, jadi agak ngomong dikit. Walaupun saya banyak usaha, sebelumnya sudah banyak usaha. Nah, saat inilah saya mulai terjun yang terbesar buat saya. Kenapa? Itu memang besar modalnya. Itu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk masukan buat tim SQ lah buat saya itu. Harapannya saya jangan sampai dilepas monitoring buat saya sendiri, pribadi, dan buat umum pada khususnya. Karena apa itu penting buat saya? Karena dengan monitoring itu tadi, saya jadi intinya diperhatikanlah. Jangan sampai dilepas seperti itu aja. Terakhir dari saya, salam pensiun. Bahagia, sejahtera, bermakna.